Kenalin, aku Stefani dari jurusan Aktuaria, sekarang kuliah di semester 5 di Institut Teknologi Bandung. Jadi apa sih alasan aku milih jurusan Aktuaria? Jadi awalnya itu aku milih jurusan Aktuaria karena aku seneng hitung. Aku seneng sama ilmu eksak. Tapi aku tahu kalau aku kuliah di jurusan Matematika, nanti pasti isinya bukan ngitung tapi lebih ke ilmu murninya, yaitu membuktikan bilangan matematika itu. Nah, lalu aku kenal lah sama jurusan Aktuaria, dimana Aktuaria ini dulunya cabang dari matematika tapi sekarang udah jadi jurusan sendiri. Lalu aku lihat, dan Aktuaria ini isinya bukan ilmu murni, bukan yang membuktikan kayak matematika, tapi lebih ke penerapannya di dunia gitu, di dunia, lebih ke dunia asuransi, bisa dibilang dunia perbankan gitu. Nah, jadinya aku akhirnya research juga kalau di aktuari ini peluang kerjanya masih tinggi. Banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi butuh aktuaris, karena emang aktuaris di Indonesia itu masih sedikit. Dari sana akhirnya aku tertarik buat masuk ke jurusan aktuaria dan akhirnya ada di jurusan ini. Jadi aku dulu masuk ke jalur SBMPTN. Aku kan angkatan COVID ya, jadi aku jujur waktu itu nggak les karena aku nganggepnya takutnya kalau les malah jadi nggak efektif. Jadi ya aku ketolak SNMPTN, dari sana aku mulai fokus belajar buat SBMPTN. Aku belajarnya itu dari paket soal, aku langganan salah satu aplikasi belajar gitu. Nah, aku juga ikut tryout gratis yang diselenggarain sama instansi atau bimbel tertentu. Lalu aku juga belajar dari buku latihan soal fisik yang emang waktu itu dipinjemin sama sepupu aku. Lalu puji Tuhannya aku belajar tiap malam, tiap hari, hampir seharian aku belajar dan beneran ngurangin waktu main, waktu tidur juga waktu itu aku berkurang waktu tidurnya, waktu main HP dan semacamnya itu beneran waktu santai itu dikurangin banget karena fokus buat belajar, dan akhirnya puji Tuhannya bisa keterima di FMIPA ITB. Belajar apa aja di jurusan aktuaria? Jadi di sini aku belajar yang pastinya karena yang kayak aku bilang di awal ini masih matematika ya, aku tetap dapat matkul-matkul yang berhubungan sama matematika. Jadi nggak terpisahkan gitu, walaupun udah aktuaria tetap aja dapat matkul matematika. Lalu aku juga belajar tentang ekonomi, keuangan, karena kan kerjanya nanti bakal di dunia asuransi atau dunia perbankan ya, pastinya dibutuhin gitu ya ilmu-ilmu ekonomi keuangan. Lo belajar juga tentang resiko, jadi analisis resiko di masa depan. Lo juga belajar tentang coding gitu. Jadi menurut aku pribadi yang pasti harus suka matematika, karena kita juga belajar tentang matematika ya. Jadinya kalau misalkan gak suka pasti kayak agak berat lah gitu, karena walaupun aktuaria tetap aja lumayan banyak juga matkul-matkul matematikanya. Lalu juga harus punya skill coding, karena kalau nanti udah di dunia kerja itu kita nggak mungkin ngitung manual, pasti pakai coding. Jadi kalau misalkan nggak bisa coding, harus belajar caranya ngoding dan nggak boleh benci sama coding. Kalau menurut aku, kalau misalkan kamu gak suka matematika, yang pastinya jangan pilih jurusan ini. Lalu kalau misalkan kamu gak suka coding dan gak ada niatan untuk belajar coding juga, itu aku gak begitu recommended, karena di dunia kerjanya nanti bakal berhubungan sama coding. Ya coding buat menentukan kayak di masa depan itu kan kayak bakalan pakai codingan gitu. Nah, lalu kalau misalkan gak suka ekonomi juga jangan masuk jurusan ini, karena di jurusan ini bakal ketemu banyak banget materi-materi yang berhubungan. Sebenarnya gak banyak banget, tapi ada beberapa materi yang berhubungan sama keuangan, suku bunga gitu. Jadinya ya IPA campur IPS lah bisa dibilang gitu. Mata kuliah yang khas, kayaknya nggak ada mata kuliah yang khas banget. Cuma kalau tentang apa pastinya berhubungan sama matematika dan tentang keuangan gitu, kayak mikroekonomi, makroekonomi, akuntansi, itu belajar gitu. Walaupun kayak kesannya ke IPS banget gitu, tapi ya walaupun anak MIPA tetap harus belajar tentang itu gitu. Nah, lalu
ceritakan yang paling berkesan menurut aku mata kuliah analisis data ya, karena menurut aku itu mata kuliah yang fun banget, dimana aku nggak perlu effort banget karena mata kuliah itu prosedural banget dan dosennya asik, seru menurut aku, bisa jelasin dengan baik. Jadi aku juga gampang paham sama mata kuliah itu, dan walaupun mata kuliah itu ada praktikumnya tuh nggak berat, praktikumnya santai, dan akhirnya juga bisa dapat indeks yang bagus. Dan itu juga salah satu matkul yang ngebuat aku ngerasa kayaknya aku cocok gitu sama matkul-matkul statistika. Kegiatan praktikumnya itu kalau di aktuaria nggak yang masuk ke laboratorium ya, kita di depan komputer ngoding. Praktikum kita tuh kayak gitu kalau misalkan di ITB. Nah jadinya kayak ya udah ada soal tentang codingan, kita coding, kita cari solusi dari masalah di codingannya kayak gitu. Kalau di aku sendiri sebenarnya yang perlu dibeli secara mandiri itu laptop. Sebenarnya kalau praktikum di kampusnya itu udah bisa pakai laptop dari kampus, tapi sebelum praktikum itu kita pasti diarahin buat nyoba dulu codingannya, karena kalau di salah satu praktikum aku ada juga jurnal, jadi kita harus ngoding dan dimasukin ke jurnal. Dan ada juga praktikum yang sebelumnya dikasih modul, dan ya otomatis kita harus baca-baca dan belajar dari modul itu. Dimana buat cobain dan belajar dari modul itu kita pastinya butuh aplikasi ngoding, dan aplikasi ngoding itu ya bisa di aplikasinya di laptop kita gitu, makanya kita butuh laptop. Tapi sebenarnya kalau laptop yang speknya gede banget juga nggak juga sih sebenarnya. Yang penting ya laptopnya jangan yang nge-lag, karena kalau misalkan laptopnya nge-lag dikasih codingan juga nggak enak gitu kita kalau misalkan mau ngoding gitu. Jadi kalau di aktuaria sendiri itu udah paling basic, dasar bisa dibilang. Jadi udah nggak ada peminatan lagi di aktuaria. Aktuaria ya aktuaria aja gitu. Jadi sepanjang nanti sampai lulus ya udah nggak ada peminatan lagi, karena kayak aku bilang aktuaria itu dulu peminatan di matematika, jadi udah masuk ke jurusan sendiri, ya udah itu aja gitu belajarnya. Tugas-tugasnya itu nggak terlalu susah ya, kayak maksudnya kita bukan yang dikasih tugas dalam jumlah banyak, bukan juga kalau tugas praktikum jurusan yang harus masuk ke laboratorium kan mungkin lumayan ribet, tapi kita tuh ya emang kalau dikasih tugas yang belajar cara ngitung gitu, jadinya ya tugasnya kayak gitu-gitu aja. Intinya dikasih soal kita kerjain, kayak ibaratnya matematika waktu kita kuliah, waktu kita sekolah dulu gitu, guru ngasih kita soal kita kerjain, kurang lebih kayak gitu kalau misalkan di aktuaria. Cuma paling kalau di kampus aku nggak begitu tahu kalau di kampus lain, cuma kalau di kampus aku beberapa mata kuliahnya itu ada tugas besar, dimana gue dikasih tugas besar, kayak yang namanya aja tugas besar jadinya kayak nggak segampang tinggal ngerjain soal yang dikasih gitu. Dan biasanya tugas besarnya itu butuh codingan, dan menurut aku tugas yang paling menantang yaitu tugas besarnya, karena kita harus paham materinya kayak gimana dari awal sampai akhir, dan kita juga harus punya pemahaman kalau diaplikasikan ke dalam praktek ya, alias ke dalam coding itu kayak gimana gitu. Dan aku waktu itu ada satu mata kuliah namanya mikroekonomi, menurut aku itu tugas besar yang paling berat jauh ini, karena ngerjainnya lumayan agak menyetreskan otak dan lumayan lama juga ngerjainnya, karena selain harus paham sama ekonomi yang ada itu, kita juga harus memahami gitu tentang codingannya itu gimana, dimana dulu tuh kalau mata kuliah mikroekonomi gak diajarin codingan gitu, jadi emang lumayan capeknya di sana gitu. Kalau menurut aku yang pastinya keterampilan matematikanya naik, lalu kita juga jadi punya keterampilan tentang ekonomi. Ibaratnya kayak kita bukan anak jurusan akuntansi, tapi aku dapat mata kuliah akuntansi, dan itu ngebuat aku ngerti kurang kayak basic banget dari soal akuntan tuh kayak gimana gitu. Nah, lalu kita juga jadi dapat tentang ngoding, kita jadi bisa ngoding. Tempat magang sebenarnya karena aku juga belum magang, aku nggak begitu tahu spesifik nama ininya. Cuma yang kalau mayoritas anak aktuaria bakal magangnya tuh di bank sih, di bank atau enggak perusahaan-perusahaan asuransi, kayak contohnya Prudensial gitu.
atau perusahaan-perusahaan lain yang yang membutuhkan list analis atau aktuaria itu juga bisa gitu dijadiin opsi magang. Menurut aku sukanya jadi belajar hal baru gitu, karena aku sebelumnya anak IPA nggak pernah belajar codingan. Dulu aku di SMA aku nggak pernah belajar tentang ekonomi, nggak ngebayang ke arah sana gimana, tapi di jurusan ini aku dapat pelajaran-pelajaran itu. Cuma dukanya itu juga jadi dukanya gitu, kayak aku nggak pernah belajar tentang ekonomi dan akuntansi dan mata kuliah lainnya di SMA, tapi di kuliah ini aku harus belajar tentang itu. Dan kayak ada beberapa temen aku yang dari SMA-nya tuh udah belajar tentang itu, jadi bisa dibilang mereka udah one step ahead lah dari aku. Jadinya kayak aku sebagai orang yang belum pernah dapat materi itu harus lebih effort gitu buat belajar daripada mereka gitu. Itu menurut aku sih dukanya. Kayak sebagai seorang anak aktuaria, kamu gak cuma harus bisa mata kuliah IPA kayak matematika, tapi kamu juga harus bisa mata kuliah IPS di bagian ekonomi gitu. Jadi aktuari itu biasanya orang-orang kerja tuh lulusannya jadi aktuaris ya, kerjanya bisa di bank atau bisa juga di perusahaan asuransi, itu mayoritas di sana. Tapi selain jadi aktuaris, sebenarnya jadi penganalisis resiko itu juga bisa gitu. Lalu selain itu juga dari jurusan aktuari bisa ke arah data analis juga gitu. Jadi kalau prospek kerja kurang lebih kayak gitu. Menurut aku jurusan aktuari itu jurusan yang jujur aja ketat peminatnya, karena makin banyak orang yang pengen masuk ke jurusan ini karena tahu kalau peluang kerjanya itu masih luas di jurusan ini gitu. Jadi di semua kampus apapun mau masuk, apalagi PTN, mau masuk jurusan aktuaria itu susah karena pesaingnya banyak. Jadi ya banyakin aja belajar. Tapi aku percaya sih nanti kayak kalian kalau udah masuk jurusan ini bakalan seneng dan enjoy gitu. Jadi semangat, dadah.